Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran bimbingan dan muslim. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan ananda-ananda semuanya. Pertemuan kali ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kepahaman sama kita bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang konsep diri. Apa namanya? Konsep diri. Dan Ananda adalah salah satu orang pilihan yang bisa masuk ke kelas-kelas ini. Kemudian Ananda adalah orang yang betul-betul bisa nantinya menjadi orang yang berhasil. Amin ya Rabbal alamin. Kalian sudah siap semua? Ya. Siap menerima pelajaran hari ini? Ya. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan, semua hari ini konsentrasi kepada konsep diri. Menurut kalian, apa itu konsep diri? Jati diri. Apa? Jati diri. Mantap, jati diri. Ada yang lain? Apa itu konsep diri? Apa itu konsep diri? Jati diri, semangat diri, karakter. Apa lagi? Apa lagi? Baik. Lihat slide ini. Apa itu konsep diri? Konsep diri ini menurut para ahli psikologi adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan serta perasaan seseorang tentang dirinya. Bapak ulangi. Konsep diri itu adalah gambaran pandangan, kemudian keyakinan, penghargaan, dan perasaan seseorang tentang dirinya. Maka konsep diri itu memang harus ada pada diri setiap individu peserta didik, baik di sekolah, di lingkungan, maupun di rumah, dalam keluarga. Maka konsep diri itu memang harus ada. Menurut ahli lain, konsep diri itu adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita. Maka siapa kita? Manusia, betul. Kita dari mana? Kullukum nasi wa Adam min turab. Sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari Berarti konsep diri kita pertama, siapa kita? Kita berasal dari tanam ke dalam diri kita. Kemudian konsep diri yang kedua, siapa kita? Apa yang harus kita lakukan di dunia? Siapa yang tahu? Siapa lagi? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Menolong bakti sosial, emosional. Ada lagi? Pernah nggak dengar kata-kata orang bijak? Jika kita tahu hidup di dunia ini tugas kita apa, maka kita tidak akan sombong. Kita ada di tanah, berada di atas tanah, nanti masuk ke dalam Makanya harus ada konsep diri ini pada diri kita. Kalau dibuat dalam
agama kita itu manusia dari tanah, kemudian dilahirkan oleh ibunya, hidup di dunia, bekerja, beribadah, kemudian masuk ke dalam tanah. Maka konsep diri itu harus ada pada diri kita. Selanjutnya, ada 4 konsep diri yang kita harus miliki. Ada berapa? Kamu baca yang pertama. Konsep diri yang pertama. Konsep diri positif Baca dulu. dan konsep diri negatif atau rendah. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Coba kamu ulangi yang paling sudut. Jadi siapa itu? Baca dulu. Baca. Konsep diri yang pertamanya baca. Jelas? Baca, kamu baca. Konsep diri nomor 1 tuh. Baca, kamu baca. Konsep diri. Besarkan suaranya. Konsep diri positif. Terus. Baca. Tinggalkan konsep diri negatif rendah. Terus. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Oke. Kembali. Baca. Baca. Tidak, nomor 1 itu berarti baru tepat. Nomor 1 dulu. Positif tinggi. Ya. Konsep diri negatif rendah. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Oke. Ya, pahami ya. Konsep diri positif itu konsep diri yang tinggi dan itu memang secara umum ada pada diri kita. Konsep diri tinggi atau konsep diri positif itu konsep diri negatif, sudut pandang yang dibedakan apakah kita itu memandang diri kita itu sendiri baik atau buruk. Berarti dia ada 2 sudut pandangnya. Konsep diri positif itu memandang dirinya tinggi atau memandang dirinya rendah. Kita lihat video ini. Menurut kalian bagaimana? Perhatikan baik-baik. Di kepala Pak. Perhatikan. Perhatikan videonya. Bapak ingin melihat videonya. Udah paham? Udah paham? Putar ulang lagi atau udah paham nih? Bapak ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Tugas kalian hanya satu aja. Bagaimana memandang diri. Itu aja ya. Oke. Itu aja. Kita lihat lagi. Lihat baik-baik. Kalau seandainya itu kalian gimana? Nah, kalau seandainya yang ini kalian.
Ini ada kertas, kalian tulis di belakangnya. Ini cukup tadi ya. Penanya dikeluarkan semua. Pegangan dulu, pegang penanya. Tunggu instruksi Bapak ya. Udah. Buat penanya udah? Udah. Balikkan. Ah, itu. Tadi nengok video itu kan? Kalian nengok video tadi? Ya. Yang pertama yang dibaca konsep diri positif kalian. Bagaimana kalian melihat video tadi? Yang positifnya dulu. Bagaimana kalian melihat video tadi sesuai dengan konsep positif tadi? Tulis. Nah, terserah. 2 baris saja ya, nak ya. 2 baris saja. Tulis tuh. Nanti itu dikumpulkan itu. Di sininya ya, di sininya. Yang ini nanti ada lagi tulisan itu. Beda ada lagi. Nah, di sebaliknya. Cepat. Jika itu nanti terjadi pada diri kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ini kan tadi melihat orang tadi kan? Tulis satu dulu. Bagaimana konsep positif kalian melihat video tadi? Bukan tesis kan? Tesis yang rawan. Bukan. Nomor. Nomor 2. Jika itu terjadi pada diri kalian, apa yang kalian lakukan? Misalnya terjadi seperti tadi itu, kondisi kalian, bagaimana yang kalian lakukan? Yang positifnya ya, konsep positifnya. Tapi kita nggak tahu kayak apa itu, ya kan? Bapak ini masuk ke sini. Tidak kok di sini loh. Iya, buat sekarang. Iya. Tahu enggak? Tahu. Apa masuk kan kayak gitu? Oh ini. Ini enggak bisa. Enggak gitu. Coba panggil. Dah? Sudah kan? Jika itu terjadi padanya, apa yang kalian lakukan? Konsekuensinya. Dah? Tulis tuh. Waktunya 1 menit lagi.
Sudah? Tidak ada. Coba yang pakai tadi. Aduh, bacakan dulu. Yang buku itu. Lanjut Pak. Perhatikan ya, ini konsep diri positif kalian. Dekat sini aja. Coba dekat situ aja, dekat kamera. Bagi kamu dulu. Gitu. Nah, perhatikan. Konsep diri positif melihat Video tadi. saya selalu melihatnya karena gurunya menemani anaknya walaupun anaknya sedikit kekurangan. Yang kedua, jika itu terjadi kepada diri saya akan bersyukur dan berdoa karena jalan Tuhan pasti baik karena Tuhan sayang kepada hamba-Nya. Oke, tepuk tangan. Siapa udah? Kamu yang kemudian saja. Perhatikan bacaan dari judul kawan. Harus berusaha susah apapun tentang itu atau harus bekerja menghadapi segalanya. Kedua, Satu saya tersebut harus oke. Kamu dah? Kamu dah? Tuh. Kita udah? Duduk. Yang apa itu bertanya? Oke, apa? Jadi itu kan konsep diri yang kalian tulis sesuai pikiran kalian, itu kan? Baik, makanya konsep diri itu satu dengan yang lain itu tidak sama. Paham tuh? Satu dengan lain itu tidak sama. Walaupun kalian satu keluarga, satu ayah, satu ibu, tapi konsep diri kita itu berbeda-beda. Apalagi kalian satu keluarga. Maka apapun yang kalian pandang tentang video tadi itu adalah konsep diri positif. Dia disabilitas, ya tidak? Ya tidak? Dan dia menjadi atlet profesional, ya tidak? Menjadi atlet profesional. Kemudian dia tidak, ini yang penting, dia tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-citanya itu. Itu yang harus kita adakan pada diri kita itu. Kan banyak sekarang orang tuanya misalnya meninggal, gara-gara orang tua meninggal dia tidak sekolah lagi. Itu salah konsep diri seperti itu. Karena Bapak sampaikan tadi itu tidak selamanya kita dengan orang tua. Terus tanamkan tuh. Jangan gara-gara orang tua kita meninggal nanti kalian tidak mau sekolah, frustasi, gila, nendang kalian di jalan. Itu namanya tidak ada konsep diri positif kalian itu. Karena tak ada yang abadi ketika kita hidup di dunia ini. Berawal dan berakhir. Karena kan itu termasuk kepada adik kita, abang kita, orang tua kita, teman kita. Tidak ada yang abadi. Termasuk teman ini, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Kadang-kadang kita nih waktu senang kita sama-sama dekat berteman. Tidak. Coba waktu kita susah. Disitulah kita melihat itu mana kawan sejati, mana sahabat sejati, mana sahabat atau kawan hanya memanfaatkan kita. Disitulah kita bisa menilainya. Maka konsep diri perlu ada pada diri kita, karena
sesungguhnya konsep diri itu bisa nanti merubah menuju mencapai cita-cita kalian. Nah, selanjutnya konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandangnya itu membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita, masyarakat, dan pribadi kita. Maksudnya apa? Cara pandang kita. Kalian pernah nengok anjing? Kalian pernah melihat nengok anjing yang mati? Kan bau tuh. Kalau kalian melihat anjing yang mati, kemudian bangkainya bau, kalian bagaimana konsep diri negatif kalian? Bau kan, betul tidak? Ya. Iya tidak? Ya. Atau nengok kucing mati tidak dikuburkan, nah, maka konsep diri negatif kita bangkai ini bau sekali. Kalau konsep diri positifnya gimana? Kalau melihat anjing yang sudah mati tergeletak di jalan, siapa bisa jawab? Yang positifnya apa? Siapa bisa jawab? Konsep diri positifnya ketika kita melihat anjing yang sudah mati, kemudian nampak giginya, maka kita lihat apa yang positifnya. Alangkah putihnya gigi anjing tersebut. Pernah tidak kalian dengar itu kata-kata hikmah itu? Pernah tidak? Nah, mau saya sampaikan. Maka cara pandang kalian itu berbeda dengan yang lain. Yang lain itu maksud Bapak itu. Maka jangan samakan cara pandang kita dengan cara pandang orang lain. Contohnya Bapak dulu kan sekolah di pesantren, tidak? Konsep diri negatifnya gimana? Bapak kan tinggal di asrama, ya kan? Tinggal di asrama, jauh dari orang tua, kemudian kawannya sehari-hari ya kawan ini. Bagaimana konsep negatifnya? Malam hari Bapak pakai baju putih. Apa kata Bapak ini? Baju siapa yang tergantung? Karena Bapak pakai baju putih. Itu negatifnya. Besok malam Bapak pakai pula baju hitam. Nah, di mana tuh tidak nampak asamu baju hijau kurangnya? Mana tuh? Pertanyaan Bapak, kalau itu terjadi pada diri kalian, gimana tanggapan kalian? Nanti Pak. Sakit hati. Ada lagi? Ada lagi? Marah. Apa lagi? Sabar. Dendam. Dendam apa lagi? Sakit hati, marah. Apa lagi? Dendam. Pukul. Macam-macam lah. Apa lagi? Sekarang konsep diri positifnya seperti apa? Misalnya itu terjadi pada kalian itu, terjadi Bapak kan? Di dunia ini semua kita sama. Itu harus ditamakan konsep diri positifnya. Mau hitam, mau putih, mau gemuk, mau kurus, semua kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Maka konsep diri positifnya jangan menghina sesama manusia atau makhluk. Konsep negatif tadi itu terjadi pada diri kita. Bagaimana sikap kita? Saat terjadi itu sakit hati, memang betul manusiawi sakit hati. Tapi konsep diri negatif yang ada pada diri kita, bagaimana sikap kita? Makanya itulah kita harus bersabar. Kalau itu ada dalam diri kita, maka tidak akan ada yang namanya orang berkelahi sesama teman. Tidak ada yang namanya unjuk rasa yang di jalan-jalan anak SMP, SMK yang di jalan itu apa namanya itu? Tawuran. Tidak ada. Bapak walaupun itu negatif, tapi Bapak berpikiran positif. Karena itulah Bapak semakin hari semakin pede. Sempat Bapak dulu tidak digitukan, tak pede Bapak jadi itu. Ya tak? Memang kenyataannya seperti itu, apalagi diterima aja, bersabar. Jangan nanya kan, Bapak kan dekat apa di sungai sekolah Bapak dulu kan? Sempat Bapak sakit hati,
Tidak mau berkawan. Mau bapak terjun ke sungai itu? Itu yang bunuh diri itu tidak boleh. Paham loh? Maka jika itu terjadi pada diri kalian, mana konsep diri negatifnya? Misalnya, mohon maaf. Siapa namanya? Alif. Siapa? Alif. Alif. Pokoknya, mana tanggapan kamu? Sakit hati apa enggak kamu? Sabar aja, memang kondisinya badan hukum dia tidak. Bapaknya dibilang black sweet kemarin. Tidak ada Pak. Iya, kenyataannya seperti itu. Iya kan? Cuma kita menanggapinya itu secara positif, walaupun itu negatif. Tapi yang tidak boleh itu kalian membuli. Paham itu? Sama-sama kalian ini. Tidak boleh. Itu kena nilai, tidak boleh. Paham itu? Yang selanjutnya, masuk kita selanjutnya. Konsep diri emosional dengan sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan faktor psikologis dan secara ilmiah bisa dibuktikan. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi itu. Maka ketika ada konsep diri negatif pada diri kita kan psikologis kita terganggu, dia tidak mau sekolah, kadang tidak pede, mau bunuh diri, kadang-kadang makan tidak mau, minum tidak mau, akhirnya sakit, mati, tidak boleh. Maka psikologis itu harus kita kuatkan. Kemudian konsep diri real dan konsep diri ideal, sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata sebenarnya dan kita cita-citakan. Disinilah letak orang yang memiliki konsep diri positif itu, menggapai cita-citanya itu akan bisa dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Bapak masih ingat dulu waktu Bapak sekolah, kalau dulu di kampung kan kita nifah ya, dari 20 orang siswa itu yang melanjutkan sekolah itu bisa dihitung, mungkin ada 5 orang, ada 7 orang, bahkan lebih dari separuh mereka tidak melanjutkan. Maka kalau itu memang tak ada keinginan menggapai cita-citanya, maka sulit untuk kita paksakan sekolah lah, nggak bisa. Maka harus kita tanamkan dari diri kita, dari hari ini apa cita-cita kalian. Itulah konsep diri yang positif yang harus kalian miliki itu. Kadang ada yang sudah langsung nikah setelah SD. Oh bapak, kawan bapak sama SD langsung nikah ya. Masalahnya, sekarang anaknya ke kuliah, ada begitu pula ya, ada begitu itu. Berarti dia tidak mau kuliah, dan memang itulah konsep dirinya, nggak bisa pula kita paksakan. Paham tuh? Memaksakan konsep diri, memaksakan kehendak kita, konsep diri kita kepada orang lain nggak bisa. Kita yang harus melakukannya. Ada satu konsep diri, nah ini yang harus kita. Ada 3 dimensi, nanti ya. Ada 3 dimensi konsep diri. Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Tulis di buku tadi. Ambil pena lagi, tulis buku tadi. Yang kalian tulis, siapa saya? Siapa saya? Buat nama kalian, kemudian jalan rumah kalian. Sekarang masuk. Siapa saya? Buat siapa saya? Buat nama kalian. Tinggal, buat tinggal di mana? Ini cara melihat konsep diri. Nanti sampai ke sini nanti kita dulu. Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Sudah? Buat nama kalian.
Udah? Ya. Alamat udah? Ya. Nah, buat. Siapa saya? Saya buat namanya. Ya, siapa saya udah? Nama, tinggal oke, udah. Selanjutnya, ini konsep ini 3 dimensi konsep diri. Sudah? Jadi 3 dimensi konsep diri itu, yang pertama pengetahuan tentang diri kita. Yang kedua, pengharapan terhadap diri kita. Apa pengharapan itu? Siapa saya? Tinggal di sini. Kemudian apa harapan kalian? Nah, tulis. Apa harapan kalian? Misalnya, nama saya Anto, tinggal di ini. Kemudian pengharapan saya ingin jadi guru. Paham? Buat di bawahnya. Siapa saya? Siapa saya? Tinggal di sini. Apa harapan kalian? Saya mau jadi politikus. Saya ingin jadi guru. Saya ingin jadi polisi. Nah, semuanya paham dah? Dah? Kamu baca dulu yang paling ujung sudut kiri. Baca. Siapa saya? Langsung putar langsung saja. Ya, yang kamu tulis tadi itu baca. Yang depannya. Nah, baca kamu yang depannya lagi. Ada bagus di sana. Ada bagus. Siapa udah? Ah, kamu udah. Udah kan? Maju depan. Paskan ke apa ya kan kawan ini ya? Siapa saya? Tinggal di sini. Cita-cita ya langsung. Siapa saya? Saya adalah yang tinggal di harapan saya adalah ingin menjadi orang sukses dan bisa membanggakan orang tua. Ulangi lagi, dengarkan. Siapa saya? Siapa saya? Saya adalah Abdul Fikri. Alamat tinggal saya di Jalan Sultan Syarif. Harapan saya adalah ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua. Siapa saya? Pakai Semawan, tanpa tinggal dalam cipta karya. Anda yang menjadi tentara dan membanggakan kedua orang tua. Siapa saya? Saya Rizky Kristiano, tinggal di Sidoarjo 1. Saya ingin menjadi bos muda. Siapa saya? 1, 2, 3. Siapa saya? Siapa saya? Kemudian cita-cita saya. Jadi kalau Bapak ucapkan siapa saya. Kemudian tinggal di mana, dan terakhir cita-cita. Nanti Bapak ulang cita-cita itu Bapak tulis sini sampai sini, paham? Oke, ulangi. Siapa saya? Siapa saya? Ulangi, siapa saya? Siapa saya? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Cita-cita saya. Cita-cita saya. Baca, tulis apa? Satu lagi, coba dulu. Jadi bos muda lah. Oke. Terus. Jadi tentara di rumah kita milioner loh. Milioner. Oh, sudah ada. Sudah. Kita akan menteri. Nih. Kemudian,
Ya. Jadi orang sukses. Ternyata yang pertama nama kalian beda ya tidak? Ya. Artinya konsep diri itu berbeda. Tinggal perbedaan. Cita-cita kalian pun beda. Ya. Buktinya konsep diri konsep itu tidak sama setiap individu. Paham? Paham. Tapi yang kepedan kan sudah ada. Cita-cita saya mau membahagiakan orang tua saya. Ada. Berapa orang juga yang membahagiakan orang tua ini? Berapa orang? Membahagiakan orang tua jadi bermudah membahagiakan orang tua. Iya, ada apa? Oke, paham Pak? Paham semua? Paham. Kalian bilang ini, Bapak ngomong ini. Konsentrasi dimulai. Paham? Kalian ulangi. Konsentrasi dimulai. Dua kali ya. Paham? Ulangi. Konsentrasi dimulai. Ulangi. Konsentrasi dimulai. Kalian ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Sebenarnya panjang itu kita lanjutkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, ini yang akan dipahami. Yang pertama, konsep diri itu bukan bawaan dari lahir. Itu yang kita tanamkan ya. Melainkan hasil belajar. Konsep diri itu bukan dari hasil, tetapi dari bawaan. Bukan bawaan lahir, tetapi dari konsep belajar. Di antaranya apa? Yang pertama, pola asuh orang tua. Nah, ini mempengaruhi ini. Pola asuh orang tua ini mempengaruhi. Maka pesan Bapak kepada kalian satu. Ini dengarkan. Jika kalian besok berkeluarga, jangan membeda-bedakan anak. Paham? Konsep diri yang pertama itu orang tua. Jadi ada kejadian di Pekanbaru ini, ada ibu-ibu nggak jelas dia jalannya bawa kain diikat pakai kain panjang, lalu dibawanya pakai kayu atau sapu pendek. Berjalanlah dia tidak tentu arah. Berjalan dia, lalu kalian melihatnya. Ketika kalian melihatnya, yang pertama, jangan kalian katakan bahwasanya anaknya durhaka kepada ibu itu. Belum. Paham tuh? Ulangi lagi, dia berjalan nih, kan nampak, pasti pernah kalian nampak loh, jalan. Jadi kalau itu kalian lihat, yang kalian tanamkan dalam diri kalian, jangan katakan anak itu, anak ibu itu, anak bapak itu durhaka kepada ibu dan ayahnya, tidak merawat orang tuanya ketika usia tua. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kalian tahu atau kalian tak tahu, bisa jadi ketika ibu itu menjadi orang tua, dia pilih kasih terhadap anaknya. Akibatnya anaknya itu
tidak mempedulikan orang tuanya. Contoh, kalian 3 beradik, paham? 3 beradik. Yang satu difasilitasi oleh ayah dan ibu kalian. Apa keinginannya itu diberikan. Yang kedua seperti itu juga, diberikan juga semuanya, apapun diberikan. Yang ketiga ini, apa yang dia inginkan tidak diberikan. Contoh, yang satu mau kuliah diberikan mobil, yang satu mau sekolah diberikan motor, yang satu ini diminta untuk beli mobil nggak bisa, beli motor nggak bisa. Tapi yang 2 ini suka melawan kepada Allah. Singkat cerita, di usia senjana apa yang terjadi? Ternyata anak 1 dan 2 ini tidak sayang kepada orang tua. Apa yang terjadi? Rupanya yang sayang itu adalah anak ketiga. Anak yang dia benci, rupanya itulah yang menyayangi dia di masa tua. Dialah yang merawatnya sampai akhirnya ibu atau ayah itu meninggal. Sempat yang bertiga ini marah kepada ayah dan ibunya. Apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya dari itu? Ketiga-tiganya benci anaknya. Jadi 2 orang sayang orang tua, tapi dia benci kepada ibu dan ayahnya. Sedangkan ini tidak dikasih oleh orang tuanya, dia pun benci. Apa yang terjadi kepada ibu dan ayahnya? Terlan. Apakah anak itu 100% salah? Maka pola asuh inilah yang harus kalian lakukan. Paham? Paham tidak? Jadi kalau kalian melihat itu mana? Jangan kalian langsung menjudge anak itu, anak bapak itu durhaka. Jangan. Paham? Makanya orang tua itu perlu. Maka pola asuh orang tua ini harus ada dan kalian harus paham. Tapi ingat, jika kita tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu kita di masa tuanya, yang harus kita lakukan, jangan menyusahkan ayah dan ibu kita. Bapak ulangi lagi, pahami kata-kata Bapak nih. Jika kalian tidak bisa membahagiakan ayah dan ibu kalian di masa tuanya, jangan kalian merusak atau menyusahkan perasaan orang tua kalian. Kita tak bisa bantu nih, kita udah keluarga. Tapi kalau kita tak bisa membantu orang tua kita karena kita sudah berkeluarga, jangan menyusahkan perasaan hati orang tua kita. Paham itu? Yang kedua, yang dipengaruhi, faktor yang mempengaruhi konsep diri antara lain kegagalan yang terus-menerus yang membuat seseorang merasa tidak berguna. Inilah depresi. Pernah kalian mendengarkan orang seperti itu? Pernah apa tidak? Pernah tidak kalian melihat ada orang putus cinta langsung bunuh dia? Pernah tidak? Ada tidak? Pertanyaan Bapak sederhana. Jika itu kalian temukan, apa yang dilakukan? Ini misalnya terjadi pada diri kalian nih. Apa yang kedua? Kegagalan yang terus menerus. Misal kalian buat usaha, ya kan?
usaha ini modalnya misalnya 10 juta, tapi usaha itu semakin hari bulan tidak berkembang dia. Apa yang kita lakukan? Mencoba terus. Berarti ini kalian harus hilangkan dalam diri. Kegagalan yang terus menerus yang membuat seorang merasa tidak berguna. Sama kalian sekarang, ya kan? Setiap hari bergantiannya pagi jemput ke rumah, sore nanti pulang sekolah dia antar juga ke rumah, siang beli tekoci, malam beli bakso, siang makan nasi beringin eti. Apa? Beli baju. Nah, beli baju. Mamanya tak pernah beli baju. Orang lain belikannya. Kan tiba-tiba udah capek deh kalian sebulan. Udah sebulan misalnya, bang mohon maaf bang, adik dengan abang masih teman. Mana perasaan kalian tuh? Apalagi begini kan? Halo, bang, besok adik mau nikah, datang ya. Capek kan? Capek kita kayak gitu tuh. Udah perhatian, udah dikasih makan, uang jajan bisa irit. Apa terjadi? Udah usaha yang kalian lakukan, tapi ternyata yang kalian harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Paham tuh? Maka itu di dunia itu konsepnya satu aja. Hidup di dunia ini yang harus kalian perhatikan, jika dapat bersyukur, kalau tidak dapat bersabar. Ulangi lagi. Jika dapat bersyukur, jika tak dapat bersabar. Maka tak ada orang bunuh diri itu, tak ada. Maka orang yang bunuh diri itu gara-gara hal itu berarti dia tidak memiliki konsep diri yang positif. Paham? Tidak memiliki konsep diri yang positif. Maka konsep diri itu tanamkan dalam diri kalian. Ini sempat terjadi. Pak, pernah enggak Bapak melihat orang yang bunuh diri ketika diputuskan? Ada. Banyak. Bahkan di YouTube kalian lihat, udah pacaran 7 tahun, menikah dia dengan orang lain. Perempuan itu langsung jadi gila. Ada enggak kalian tengok? Ditengok di situ. Kenapa? Karena dia membawa perasaannya itu. Maka itu tidak baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi itu kritik internal. Nah, kritik internal itu apa ya? Keluarga kita sendiri yang tidak mendukung. Itu masalahnya. Kalian ini misalnya pulang sekolah, papa saya mau buka bengkel atau bekerja di bengkel itu misalnya nih, saya mau belajar di luar sekolah. Datang ayah dan ibu kalian, tidak usah dulu. Saya masih sanggup untuk membiayai kamu. Nah, itu misalnya. Jika ada hal seperti itu, maka sampaikan ke orang tua yang baik. Pak, Ma, saya memang betul dibiayai oleh papa dan mama atau ayah dan ibu. Tapi tidak selamanya nanti saya akan bersama ayah dan ibu. Paham? Paham? Atau begini, kalian anak semata wayang nih. Ayah kalian kaya, usahanya banyak uangnya. Tiba-tiba kalian ingin menjadi membuat entrepreneur, usaha misalnya. Apa katanya kalian? 7 keturunan aja harta bapak akan habis. Nah, misalnya nih, jika itu terjadi pada kalian, apa sikap kita? Apa sikap kita? Sikap kita, jika itu terjadi pada diri kalian, yang harus kalian lakukan apa? Memang betul, ayah, ibu, banyak harta, punya perusahaan.
Tapi apakah selama itu perusahaan itu bisa naik atau turun atau bisa menjadi milik saya kembali? Ya mungkin, karena perusahaan itu banyak yang punya. Atau yang lainnya, memang betul ayah dan ibu itu banyak harta segala macamnya. Kalau seandainya sakit, pas berobat habis semua. Gimana? Maka konsep diri yang positif itu memang harus kalian tanamkan dan kita. Mohon maaf, saya hanya ingin berusaha dan tidak bergantung kepada orang lain. Begitu kita tanamkan dalam kualitas. Paham? Paham. Selanjutnya, bersikap objektif dalam mengenal diri sendiri. Nah, objektif itu maksudnya kalian tahu siapa saya tadi itulah. Kalian tahu apa? Kalau kalian tak bisa berenang, jangan mandi di sungai. Nah, itulah mengenai diri kita tuh. Paham tuh? Paham. Konsep diri objektif itu kalian kenali diri kalian. Kalian tak bisa berenang nih. Kalian coba pula mandi sungai air yang dalam. Kalian tak bisa, itu bunuh diri namanya. Paham? Paham. Atau mengenal diri dan kalian misalnya nggak bisa lihat darah. Kan ada orang yang nggak bisa lihat darah. Lalu kalian ingin jadi dokter, kalian nggak bisa. Atau kenali diri kalian tuh. Kalian udah tahu mata kalian itu minus atau plus. Kalian coba pula mau jadi pramugari jadi pilot atau jadi super, nggak bisa. Kecuali pilot yang sekarang itu juga lama, dulu dia masih belum satu mata dia. Atau udah tahu kalian susah memaksakan kehendak orang tua. Mama, papa, saya tidak akan sekolah, tidak akan kuliah kalau papa, mama tidak membelikan mobil terbaru. Atau memaksakan enggak nama. Berarti kalian tidak bisa menilai diri kalian secara objektif. Paham? Paham. Paham? Paham. Jangan memaksakan kehendak kepada orang tua. Paham itu? Ini ada tugas yang tadi. Paham? Paham. Ini tugasnya itu siapa saya? Tengok buka semuanya yang ini. Lihat. Lihat semua. Itu nanti aja ya. Ada di belakang, ada di belakang. Tengok semua udah. Ini wajib kalian isi ini semua. Ya, wajib isi. Dan dengarkan instruksi bapak dulu, baru kalian isi. Paham? 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 Buka ini dulu. Nanti tahu. Ya, buka ini dah. Semuanya ini wajib di sini. Ya? Paham? Coba kalian perhatikan instruksinya dulu. Saya adalah seorang yang sanggup membuat rencana yang baik di dalam sekolah dan di luar sekolah. Kalau itu cocok, centang nomor 1. Kalau itu agak cocok, centang nomor 2. Kemudian tidak cocok, centang nomor 3. Karena kita ini main hitung-hitung nanti. Apa hasilnya nanti? Kalian bisa dilihat. Paham? Paham semua? Bapak kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Langsung dikerjakan, jangan ribut.
Dan ini langsung kita hasilnya kita tahu ya. Pahami bacanya karena 1, 2, 3 sampai 15 itu beda-beda jawabannya. Kalian tinggal menceklis atau tidak. Baik-baik menjawabnya, karena itu nanti hasilnya sesuai dengan konsep diri kalian nanti. Udah, itu yang di bawahnya isi kalian. Pas mana ada di bawah tuh? Nah, isi. Bawahnya. Ayo. Tulis. Kamu siapa? Malu, sopan santun, sikap kamu. Sudah? Ini langsung kita sini. Biar tahu kan nanti. Sudah semua? Sudah? Oke, saya jawab langsung. Jadi dengarkan baik-baik. Sudah? Yang di bawahnya udah itu semua? Yang di bawahnya, kita harus tulis lagi. Itu ini. Ini kamu tulis. Siapa kamu? Saya malu, lembut. Saya orang kasar, marah. Sifat kamu itu siapa? Oke, sudah. Nah, dengarkan baik-baik. Bagaimana? Saya senang berteman, olahraga, bapak. Sudah?
buat di sampingnya nomor 1 di sampingnya, samping ini ya. Ini ya. Pak, di sini ya. Nah, buat ya. Karena ditimbangkan. Tahu nanti sifat kamu berapa? Sudah? Nomor 1 di sampingnya. Nomor 1. 3, 3, 2, 2, 1 ya. Dan nomor 1. Tunjuk tangan yang jawab nomor 1 yang cocok. Yang cocok, nanti bisa sama ini. Nah, yang cocok nomor 1 jawabannya berarti angka 1 tadi kan? Angka 1, 2, 3 kan dari kita angkanya ya. Berapa nih angkanya? Buat sampingnya 3. Buat 3 sampingnya. Yang cocok jawabannya iya buat 3. Jawabannya agak cocok. Berapa orang Pak? Itu buat 2. Pak. Yang jawabannya tidak cocok. Berapa orang? 2 buat 1. Ini kok sendiri kita pribadi sama dengan nomor 2 Pak dan nomor 2 yang jawab cocok berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 2 yang jawab cocok buat sampingnya 3. Oke, sudah. Yang jawabannya agak cocok berapa orang? Banyak ya. Buat sampingnya 2. Sudah? Sudah? Yang jawabannya tidak cocok berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Itu jawabannya 1. Buat 1. Oke. Nomor 3. Jadi kan beda kan? Itulah tidak akan sama jawaban kalian nanti. Berarti sikap kalian pun tak akan sama. Maksudnya nomor 3 yang jawabannya cocok tunjuk tangan. Berapa orang? Berapa kamu cocok apa enggak? Cocok. Buat 1. Sampingnya. Di sampingnya buat 1. Oke, sudah. Yang jawabannya agak cocok. Berapa? Ketiga ya. Buat 2. Yang jawabannya tidak cocok. Wah, itu buat 3. Buat 3. Nomor 4. Dan beda kan ada sama? Ada kan? Nomor 4. Yang jawabannya cocok, tunjuk tangan. Yang jawabannya cocok. Nomor 4 yang jawabannya cocok, tunjuk tangan. Berapa orang? Kamu? Yang jawabannya agak cocok.
Berarti dua. Dua. Berapa? Yang jawabannya tidak cocok. Tangan semua. Jawabannya 3. Nomor 5. Cepat. Nomor 5 udah. Yang jawaban cocok. Berarti jawabannya nomor 1. 1 cocok. Ada berapa orang? Buat itu 3. 3. Dan yang jawaban agak cocok. Berapa? Nah, nilainya 2. Yang jawabannya tidak cocok. Tidak cocok. Ada? Tidak ada. Oke, lanjut. Nomor 6. Yang jawabannya cocok. Berapa orang? Berarti buat 1,5. Ya, ada 1,5. Dan yang jawaban agak cocok. Berarti 3. Yang jawabannya tidak cocok. Buat 1,5. Oke, yang nomor 7. Ini enak permainannya nih, nanti tahu sifat kalian berapa tahun gitu. Nah, yang jawaban cocok buat 1. Yang jawabannya agak cocok. Berapa orang? Buat nomor berapa tadi? 2. Buat 2. Agak cocok 2. Yang tidak cocok. Berarti jawabannya 3. Nomor 8. Yang jawab cocok. Ada berapa orang? Sudah ada. Yang jawab agak cocok buat 2. Dan yang jawab tidak cocok buat nilainya 3. Nomor 9. Yang jawab cocok. Tidak ada. Yang jawab agak cocok buat 2. Kamu cocok jawabannya. Agak cocok. Ada 1. Yang jawab tidak cocok. Nilainya 3. Nomor 11. 10. Yang jawab cocok. Jawabannya nomor berapa nih? 1,5. Udah? Yang agak cocok. Jawabannya
3. Yang tidak cocok jawabannya 1,5. Nomor 11. Yang jawabannya cocok berapa? Buat 1,5. Lebih benar. Yang jawabannya agak cocok buat 3. Yang jawab tidak cocok 1,5. Nomor 12. Yang jawab cocok di tangan. Berarti jawabannya nilainya 1. Dan yang jawab agak cocok, nilainya 2. Yang jawab tidak cocok, berapa? Jawabannya 3. Nomor 13. Yang jawab cocok, jawabannya 3. Yang agak cocok, jawabannya 2. Yang tidak cocok, jawabannya 1. 14. Yang jawab cocok 1. Yang jawab agak cocok berapa? Agak cocok. Cepat, yang agak cocok. Yang tidak cocok, jawabannya 3. Terakhir, ini terakhir. Yang jawab cocok, berapa? Jawabannya 3. Yang jawab agak cocok, jawabannya 2. Yang jawab tidak cocok, jawabannya 1. Jangan tantangan dulu. Sekarang nilai-nilai itu kalian jumlahkan, buat garis bawah langsung berapa jumlahnya. Itu pakai apa? Pakai rumus HP berapa? Dijumlahkan nilai tadi itu, buat di bawah. Buat nilainya. Iya. Jadi kalian dijumlahkan. Nanti tahu nanti buat di bawah tuh hasilnya. Sudah semua?
Sudah semua? Nah, kita akan melihat kita akan melihat hasil dari konsep diri kalian. Siapa saya? Di situ bisa kita lihat bagaimana konsep diri kalian yang positif dan negatif. Dan coba perhatikan. Yang di atas 37,5 tunjuk tangan. Di atas 37,5. Coba perhatikan. Berapa orang? Ada kan sana? Videonya ada ke sana. Di atas 37,5. Berarti 37,5, 37, 38, 39 dan seterusnya. Coba tunjuk tangan. Jumlahnya berapa? Bapak mau nyatet? Berapa orang? Coba Bapak mau tahu. Coba yang di atas 37,5. Harus memastikan nanti dia sesuai dengan jumlah kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke dah dong. Berarti 13 orang ya. Bapak catat ya. 13 orang. Yang di atas 30,5 sampai 37. Tunjuk tangan. 30,5 berarti 31 sampai 37. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Dia 30,5. Ya berarti 18 tadi ya. Yang di atas 23,5 sampai 30. 23,5 sampai 30. Tunjuk tangan. Yang di atas 23,5 sampai 30. Tunjuk tangan. Ada? Tidak ada. Yang di atas 16,5 sampai 23. Ada? Ada? Ada. Oke. Hasilnya dengarkan. Ini sesuai dengan siapa saya. Tes siapa saya. Yang paling tinggi itu hasil tes tadi itu di atas 37,5 sampai 45. Skor dengan patokan interpretasi kepribadian partisipan berdasarkan tes siapa saya tadi itu, maka interpretasinya, kalian tahu interpretasi? Maksud yang kalian tulis sesuai dengan jawaban tadi itu, yang mendapatkan skor tadi itu adalah yang di atas 37,5 sampai 45. Mereka memiliki kepribadian yang optimis sekali. Paham? Paham? Kemudian sangat menyenangkan. Ya. Kemudian sangat percaya diri. Paham? Bapak ulangi lagi. Memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan sangat percaya diri. Tepuk tangan untuk yang 3 juga. Berapa orang tadi? 13. 13 orang. Inilah contoh-contoh menjadi yang jadi pengusaha. Amin. Tapi ini interpretasinya ya bisa saja
tadi? Yang menjawab 30,5 sampai 37 ada 18 orang. Itu interpretasinya adalah berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul, dan percaya diri. Ulangi lagi, berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul, dan percaya pada diri sendiri. Orang yang seperti ini, mereka tidak mudah putus asa. Paham? Maka oleh karena itu, satu orang tolong dikumpul dari belakang, kumpulkan itu, nanti ini jadi bahan apa ini. Sana satu ambil bawa ke depan. Kamu ambil ke depan, kamu nak ambil kertas itu, kumpulkan Pak sini. Semuanya. Kumpulkan sini. Yang rapi nak, yang rapi. Oh, 5 menit. Oke, kumpulkan berapa? Dan kumpulkan semua. Kumpulkan semua. Sudah semua? Ini terakhir. Jadi seseorang yang melalui konsep ini akan menyaring untuk melihat dengan memberikan penilaian dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam atau berasal dari luar dirinya. Yang selanjutnya, seseorang yang berkonsep diri positif cenderung membuka diri secara wajar pada orang lain, sedangkan yang berkonsep diri negatif biasanya mereka cenderung tertutup. Terakhir, seseorang yang berkonsep diri positif cenderung merasa senang akan dirinya dan merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi berbagai situasi. Dan itu ada semuanya dalam diri kita. Makanya ada kawan itu yang suka bergurau, ada kawan itu yang tidak suka bergurau, ada bawaannya sendiri. Dan kalian sebagai sahabat harus tahu, paham bagaimana konsep diri teman kita itu. Maka jangan langsung aja kalian bergurau, prank-prank juga. Jangan sekali kalian misalnya ke karet, bangunnya dulu. Itu kalau kalian prank itu bisa patah apa namanya? Tulang ekornya. Maka jangan prank itu jangan sesekali mengakibatkan fatal bagi seseorang tersebut. Maka jangan ada itu, sehingga nantinya ketika kalian mengenali konsep diri kawan itu kita paham, kawan saya seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Barulah kita bisa untuk mengembangkan sosial itu, sehingga enak kita ketika di dalam kelas. Jadi ini nanti akan Bapak buatkan biar kalian paham, sehingga nanti konsep diri ini bisa membawa untuk kedepannya kalian bisa menggapai cita-cita, bisa bersosial di masyarakat walaupun dalam rumah tangga atau masyarakat. Sedangkan tujuannya
Konsep diri itu bertujuan yang harus dilakukan dan ada pada diri kita. Itu konsepnya itu. Yang pertama, dengar. Tujuan konsep diri, mengenal diri itu menentukan perilaku individu dalam memandang dirinya sehingga bermanfaat dalam individu tersebut memiliki sikap optimis, percaya diri, senantiasa berpikir dan bersikap secara positif. Nah, itulah tujuan dari konsep diri itu. Maka semua tujuan itu berguna untuk diri kalian. Paham? Terakhir, pesan dan kesan. Betul sana nggak? Terus sana. Oke. Nah, Bapak lagi. Jadi mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Apa yang dari pelajari dari layanan tulisan klasikal ini, kemudian layanan konsep diri ini, kemudian kalian pahami, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu dari layanan yang diberikan ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu di masa yang akan datang. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.